Kamu harus cepet-cepet buka baju ini. Karena suamiku kayaknya udah datang. Aku harus ngomong pakai bahasa apa lagi sih supaya kamu ngerti? Ini deh. Kalau aku udah rindu, kamu bakalan repot banget. Selama ini kamu anggap aku apa? Kalau gitu, kita cari tempat ngobrol yang enak aja ya. Dia solusinya. Makanannya udah siap. Ini aku bikin spesial untuk merayakan ulang tahun aku. Ini buat kamu, dan ini buat aku. Cobain deh, Mas. Enak kan? Ini aku bikin spesial buat Mas Indra, suami aku tercinta. Sayang terpilih. Kita cium sama ya, Mas ya. Aku mau make wish. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Indra, kamu harus cepet-cepet buka baju ini. Karena suamiku yang udah datang. Mas, aku baru pulang. Emangnya kenapa? Iya, biasanya juga kan Mas nggak pulang. Mau makan apa? Hari ini aku pasti yang spesial loh. Tumben kamu masak. Ya ampun sayang. Aku lupa kalau hari ini ulang tahun kamu. Maafin aku ya. Nggak apa-apa, Mas. Lagian aku juga kan tahu Mas Indra sibuk banget. Iya sayang, tapi sesibuk apapun harusnya aku inget hari penting kamu, Via. Oh ya, Mas mau makan? Emangnya kamu masak apa? Aku angetin dulu masakannya, pasti masukkan. Mas Indra terlalu sibuk hingga saya merasa nggak pernah dapat perhatian, Mbak. Dia nggak terlalu respon, Mbak. Bahkan... Mas, kamu kerja? Iya, kenapa? Kok kamu kayak bingung gitu? Bisa nggak kamu libur dulu sekarang? Temenin aku sehari aja. Gak bisa lah, aku hari ini banyak meeting sama kolega bisnis. Lumayan kan kalau berhasil. Perusahaan bisa makin maju. Mas. Apa lagi sih? Mas, aku minta waktu kamu 1 hari aja. Hari ini kan aku ulang tahun. Dan aku minta kamu luangin waktu buat aku. Aku nggak nuntut banyak kok, cuma minta waktu 1 hari aja. Gak bisa. Aku bilang gak bisa ya gak bisa. Aku harus ngomong pakai bahasa apa lagi sih supaya kamu ngerti? Aku ngerti, Mas. Tapi aku juga minta kamu ngikutin posisi aku. Semalam aja kamu sama sekali gak nyentuh aku, Mas. Udah berapa lama kamu gak nyentuh aku? Aku itu istri kamu, Mas. Aku juga perempuan. Aku capek. Bagaimana kita bisa punya anak sedangkan kamu sama sekali gak nyentuh aku? Kalau udah waktunya juga nanti akan dikasih sama Tuhan. Udah, aku mau berangkat kerja. Kamu bikin aku pusing. Bikin bad mood aja kamu. Beneran ya? Aku udah mau jalan nih. Please ya, Dew ya. Kamu temenin aku. Oke, setelah kita ketemuan di sana aja. Oke, kita ketemu di sana ya. Ini uang buat kamu. Nyebelin banget kamu ya. Aku yang kerja, kamu yang nikmatin. Ini kan sesuai perjanjian awal kita. Besok-besok, aku mau ambil kerjaan dari kamu. Kamu lupa, siapa yang modalin kamu sampai kaya jadi gini sekarang? Kamu lupa, siapa kamu dulu? Cuma anak broken home yang ngamen di jalan. Jadi, jangan sombong. Aku pergi aja ya. Happy birthday ya, Pia. Mau banget sih. Lah, lagi dipingit, nggak boleh kemana-mana. Ini untung aku bisa keluar. Makasih ya, kamu datang. Tapi aku nggak bisa lama-lama loh, takut dimarahin. Iya, nggak apa-apa. Aku cuma mau curhat doang kok. Mas Indra tuh kebangetan tau gak? Hari ini aku ulang tahun. Tapi dia sama sekali nggak inget. Dan yang aku perhatiin, makin kesini tuh dia makin tambah nggak peduli sama aku. Aku kesepian, Dew. Memang kamu belum omong sama suami kamu tentang keluhan kamu itu? Udah, tapi dia sama sekali nggak rubah. Aku turut prihatin ya. Lagian aku justru berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah melindungi aku. Makasih ya. Bye. Sorry, saya nggak lihat. Oke, saya juga ngeliat kok. Oh ya, Arlanda dan Sip ya. mungkin saja kita bakal ketemu lagi. Perasaan aku nggak pernah naruh kartu nama di sini deh. Arlanda Hanzo. Ini kan nama yang nabrak aku di kafe. Kok bisa ada di tas ya? Masih udah pulang? Mas, kamu kangen gak sama aku? Emangnya kenapa? Kalau kamu kangen sama aku juga sama. Kangen dipeluk kamu, kangen dicium kamu, kangen di... Kamu. Kayak nggak ketemu lama aja. Justru karena itu aku kangen sama kamu. Aku gerah, aku mau mandi. Kamu mau mandi? Iya, gerah banget nih. Aku mandi dulu.
Mas. Halo? Ini nomor siapa ya? Aku cuma mau nanya, kartu nama kamu bisa sampai ada di tas aku ya? Ini kamu yang kemarin tabrakan sama aku kan? Call me if you need a friend. If you need. I need it. Kamu? Hai. Ini beneran kamu? Ini aku datang. Nekat kamu ya? Terus, kamu nggak ngizinin orang nekat ini buat masuk ke dalam? Oke. Kalau kamu nggak ngizinin orang nekat ini buat masuk ke dalam, orang nekat ini bakal nunggu depan pintu sampai kamu ngizinin buat masuk ke dalam. Masuk. Kamu duduk. Udah? Kamu tadi gimana kesini? Nggak susah kok nyari alamat kamu. Kamu minum? Boleh. Panas, dingin atau? Terserah kamu. Tapi Kamu jadi bikinin aku minum? iya. Oke. Awalnya saya lakukan itu untuk mengisi kekosongan hari saya, Mbak. Saya kesepian, tapi saya malah terjebak sama keadaan itu. Dari situlah saya mengenal Mas Arlan, dan saya mulai menyukainya, Mbak. Saya hanya merasa nyaman ketika ngobrol sama dia. Sampai-sampai... Kamu tuh nyebelin tau gak? Nyebelin kenapa? Kamu udah bikin aku rindu. Kalau aku udah rindu, kamu bakalan repot. Aku maksa. Maksa banget. Ya udah kalau kamu. Suamiku pulang. Masih datang. Ayo cepat. Pia, kamu lagi apa? Kami habis lihat-lihat sekeliling rumah ini, Pak. Oh ya, saya dengar dari istri Anda kalau Anda tuh seorang pengusaha di bidang properti. Saya lihat penataan di rumah ini banyak yang kurang pas ya penataannya. Jadi membuat rumah tangga kalian kurang harmonis. Ada baiknya kalau Bapak melakukan sedikit perubahan di rumah ini, Pak. Kami akan segera merubahnya. Oke, baiklah. Permisi. Mas, kok tumben udah pulang? Aku pulang cepet dibilang tumben. Aku pulang kelamaan, kamu ngeluh. Aku capek, mau istirahat. Hubungan saya dan Mas Arlan semakin dalam, Mbak. Saya seperti gelap mata. Awalnya curiga, Mbak. Tapi Mas Arlan pandai meyakinkan Mas Indra bahwa kami memang ada urusan bisnis. Bahkan Mas Indra mendukung sekali bisnis kami yang hanya pura-pura ini. Jujur, saya merasa bersalah, Mbak. Tapi kalau saya dalam keadaan kesepian, saya nggak peduli dengan rasa bersalah itu. Silakan duduk. Tahu dari mana Anda nama saya? Saya rasa tidak sulit untuk mendapatkan nomor orang sehebat Anda, Pak Indra. Lalu? Anda ingat saat saya membicarakan tentang keharmonisan rumah tangga Anda? Saya rasa Anda sudah terlalu masuk ke dalam rumah tangga saya. Mohon maaf, Pak Indra. Tapi saya rasa istri Anda yang bernama Setia itu kurang cocok untuk orang sehebat Anda. Saya rasa Anda sudah terlalu jauh. Mohon maaf, Pak Indra, jika saya lancang. Tapi saya hanya takut rumah tangga Anda bertambah buruk. Saya rasa udah nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Pak Indra, jika Anda butuh saya, Anda bisa hubungin saya kapan aja. Halo, Pak Indra. Halo, Arlan. Kita bisa ketemuan? Bisa. Di mana? Di tempat yang tadi kita ketemu, Pak. Saya akan ke sana. Halo, Mayang. Halo Arlan, Ada kerjaan buat kamu. kerjaan? Di mana? Nanti aku share, oke? Oke. Arlan, saya juga nggak tahu apa sebabnya. Sekarang kita tidak perlu untuk mencari penyebab dari ketidakharmonisan itu, Pak. Yang harus kita cari adalah solusi. Arlan? Arlan? Kamu Arlan kan? Iya, Mayang. Aku Arlan. Oh ya, aku terima kasih banyak ya sama kamu. Karena kamu sudah wanti-wanti aku untuk nggak nikah sama Rio. Aku cuma bantu aja, ya supaya kamu nggak terjebak dalam masalah yang rumit. Ternyata aku baru tahu kalau Rio itu jahat. Oh iya, kenalkan ini Indra. Indra. Sayang, kalau gitu kita cari tempat yang asik untuk ngobrol-ngobrol. Karaoke atau kita karaoke aja ya? Oke. Dia solusinya. Saya nggak nyangka, Mbak, kalau Mas Arlan bisa melakukan itu. Dia punya motif lain selain mendapatkan cinta saya. Dia berhasil melakukan itu. Saya semakin berani dan terang-terangan sama Mas Indra tentang hubungan saya dan Arlan. Saya makin terpuruk, Mbak. Itu bukannya Mas Indra ya, Mas? Hey. Dia itu suami aku, Mas. Iya, tenang. Kamu mau ngapain? Dia udah hianatin aku. Dia netin kamu. Dia jalan sama perempuan. Kamu jalan sama aku. Hey. Dia itu suami aku, Mas. Dengerin aku. Berarti kamu masih cinta sama dia?
Terus selama ini kamu anggap aku apa? Ya tapi kalau misalkan kamu masih sayang sama dia, kamu mau pilih dia, silakan ya. Kita cari makan yuk. Kayaknya Mas Indra udah tahu deh soal hubungan kita. Terus? Ya nggak apa-apa sih. Toh dia juga udah nggak peduli sama aku. Sayang ya? Maksud kamu? Kalau udah kayak gini, ngapain kamu pertahanin dia? Kok udah males ngomongin rumah tangga? Cari suasana yuk. Kamu maunya kemana? Cari yang sejuk-sejuk gitu. Oke. Sevia, dari mana kamu? Sejak kapan kamu jadi peduli sama aku, Mas? Bagaimanapun juga, kamu itu tetap istri aku. Istri? Aku nggak tahu ya. Harus sedih apa senang ketika kamu bilang aku istri. Udah pandai bicara kamu. Gak sia-sia kedekatan kamu sama Arlan. Harusnya kamu berterima kasih, Mas, sama dia. Kalau bukan karena dia, mungkin mata dan hati kamu nggak akan terbuka seperti sekarang. Dan sampai kapanpun kamu nggak pernah sadar keberadaan aku sebagai istri kamu, Mas. Gak usah teriak-teriak, aku gak mau ribut. Apa yang kamu inginkan dari rumah tangga kita? Aku rasa kita udah sama-sama tahu, Mas. Aku juga tahu kamu lagi deket sama siapa. Dan aku rasa kita nggak akan ada rumah tangga lagi, Mas. Oke, aku yang ngurus. Saya makin terpuruk, Mbak. Saya merasa sangat berdosa terhadap Mas Indra. Saya sadar itu, tapi semua sudah terlambat. Mas Indra sudah menceraikan saya, Mbak. Tugasku udah selesai. Lain kali, kalau ada kerjaan untuk aku, jangan lupa calling aku lagi ya. Oke. Asal ya harganya masih bisa nego aja. Masih aja ngomongin bagi hasil. Ini sudah fair, Arlan. Ya kan? Kamu bisa dapat dari Sepia, sedangkan aku bisa keruk kekayaan dari Indra. Oke, thank you ya. Sevia? Jadi ini semua rencana kamu, Mas. Aku yang udah kamu manfaatin. Aku yang udah rumah tangganya kamu hancurin, Mas. Jahat kamu ya. Sevia. Apa? Dengerin dulu, Sevia. Gak ada yang mesti dengerin. Aku udah sadar, Mas. Kamu yang udah jerumusin hidup aku, Mas. Dan aku sadar. Bersama kamu, hidup aku malah semakin hancur, Mas. Sama tinggal. Sevia. Saya nggak mau hidup saya semakin hancur dengan mengikuti dia, Mbak. Saya lebih baik sendiri daripada membiarkan diri saya terseret ke dalam lembah dosa yang menyedihkan. Cinta layaknya sebuah kemerdekaan. Sulit untuk merebutnya, namun tidak lebih mudah untuk menjaganya.